Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas B1 mata kuliah Ilmu Tanah Hutan akan mempresentasikan tentang unsur kimia tanah yang penting, di mana kelompok kami beranggotakan saya, Rehyonus Tambunan, Beni Arahman, Muhammad Agus Prasetyo, Muhammad Renaldi Rahman, dan Elvin Kurniawan. Selamat menyaksikan. Latar belakang, tanah merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem yang mendukung kehidupan di planet ini. Sebagai media pertumbuhan bagi jenis tanaman, tanah tidak hanya memberi dukungan struktur tetapi juga menyimpan berbagai unsur kimia yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Unsur-unsur yang berperan dalam proses fisiologi seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis nutrisi. Unsur kimia tanah di dalam tanah dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu unsur makro dan mikro. Untuk unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan dalam jumlah yang besar. Sedangkan unsur mikro seperti besi, mangan, dan segi yang diperlukan dalam jumlah kecil, tetapi memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kesehatan tanaman, dalam mencegah terjadinya diminusi yang dapat mengganggu pertumbuhan. Untuk rumusan masalah yang pertama, apa saja unsur kimia yang penting bagi kesuburan tanah? Kedua, bagaimana peran masing-masing unsur kimia dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi tanaman? Ketiga, apa dampak dari kekurangan unsur kimia tertentu terhadap kesehatan tanaman? Keempat, apa dampak dari kelebihan unsur kimia tertentu terhadap kualitas tanah? Kelima, bagaimana strategi pengelolaan sumber kimia tanah untuk mendukung praktik pertanian keberlanjutan? Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mendefinisikan dan menjelaskan unsur-unsur kimia yang penting bagi kesuburan tanah. Kedua, untuk menganalisis peran masing-masing unsur kimia dalam proses pertumbuhan tanaman. Ketiga, untuk mengevaluasi dampak kekurangan unsur kimia tertentu terhadap kesehatan tanaman. Keempat, untuk mengevaluasi dampak kelebihan unsur kimia tertentu terhadap kualitas tanah. Kelima, untuk memberikan rekomendasi tentang strategi pengelolaan unsur kimia tanah yang dapat mendukung praktek pertanian yang berkelanjutan. Unsur kimia yang penting bagi kesuburan tanah. Unsur hara yang terdapat pada tanah sangat dibutuhkan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Unsur hara tanah terbagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien, di mana makronutrien meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan mikronutrien terdiri dari besi, tembaga, seng, mangan, boron, dan klorin. Makronutrien dan mikronutrien tersebut sangat penting dan dibutuhkan bagi produktivitas tanaman. Kemudian ada peran unsur kimia tanah bagi tanaman. Unsur kimia tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium memiliki peran esensial dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Nitrogen berfungsi sebagai penyusun protein, enzim, dan klorofil yang sangat penting dalam metabolisme dan fotosintesis tanaman. Fosfor membantu pembentukan energi dalam bentuk ATP yang diperlukan untuk berbagai proses metabolisme. Sedangkan kalium mengatur tekanan osmotik dan keseimbangan air untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Strategi pengolahan unsur kimia tanah. Yang pertama, peningkatan bahan organik. Kedua, pengolahan pH tanah. Ketiga, penggunaan pupuk secara berimbang. Keempat, pengolahan residu tanaman. Dan yang terakhir, penghindaran over pemupukan. Terdapat beberapa dampak dari kekurangan unsur kimia tertentu bagi kesehatan tanaman. Di antaranya, jikalau tanaman kekurangan nitrogen, maka pertumbuhan tanaman menjadi lambat, kerdil, dan lemah. Jikalau tanaman kekurangan fosfor, itu menghambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan daun berwarna gelap sehingga mengalami gagal panen. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan akar terhambat, serta meningkatkan kerentanan tanaman terkena penyakit jamur. Jikalau tanaman kekurangan sulfur, maka menyebabkan menghambat pertumbuhan tunas yang ada pada tanaman. Tanaman yang kekurangan tembaga menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mengganggu pertumbuhan akar lateral. Dan yang terakhir, jikalau tanaman kekurangan klor, maka dapat menghambat
akar dan juga tumbuhan untuk menyerap air di dalam tanah, sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu. Selain kekurangan, jikalau terjadi kelebihan pada beberapa unsur kimia, juga turut berpengaruh pada kesehatan tanaman. Di antaranya, jikalau tanaman kelebihan nitrogen, maka batang tanaman menjadi lemah serta rentan untuk terkena penyakit. Jikalau tanaman kelebihan fosfor, menyebabkan ketidakseimbangan pada unsur lain, sehingga terjadi defisiensi zat besi pada tanaman. Jikalau tanaman kekurangan atau kelebihan kalsium, maka dapat mengganggu penyerapan unsur hara bagi tanaman. Jikalau tanaman kelebihan sulfur, itu akan menyebabkan keasaman tanah menjadi meningkat, sehingga mengganggu keseimbangan nutrisi pada tanaman. Jikalau unsur tembaga berlebih, maka dapat menjadi racun bagi tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan akar dan menyebabkan kematian pada tanaman. Dan yang terakhir, jikalau kelebihan unsur klor, maka dapat mengganggu proses fotosintesis yang dapat berakibat pada tanaman layu karena tidak adanya hasil atau sumber makanan. Kesimpulan, unsur hara makro dan mikro berperan sebagai makanan bagi tanaman, mendukung proses-proses vital seperti fotosintesis dan pembentukan jaringan. Namun keseimbangan nutrisi adalah kunci utama. Kekurangan atau kelebihan salah satu unsur dapat mengganggu pertumbuhan, menurunkan hasil panen, dan bahkan menyebabkan kematian tanaman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nutrisi tanaman dan pengelolaan tanah yang tepat sangat penting. Pengelolaan tanah yang tepat, termasuk pemupukan dan pengujian tanah, diperlukan untuk memastikan ketersediaan nutrisi. Interaksi antar unsur hara juga harus diperhatikan agar pengelolaan lebih efektif. Dengan pengelolaan yang baik, unsur kimia dalam tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal dan keberlanjutan pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 kelas B1, unsur kimia tanah yang penting. Mohon maaf jikalau ada kesalahan pengucapan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili kelompok 1 pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.